Bayangkan besok pagi kamu bangun, lalu melihat keluar jendela. Langit tampak gelap, bukan karena malam, bukan juga karena hujan badai, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih besar telah terjadi. Matahari, sumber cahaya, panas, dan energi bagi kehidupan, tiba-tiba hilang begitu saja. Pertanyaannya sederhana namun menakutkan. Apa yang akan terjadi pada bumi, pada tata surya, dan pada kita semua jika matahari menghilang esok hari? Selama ini, kita mungkin tidak menyadari betapa bergantungnya kita pada bintang kuning raksasa itu. Kita menyalakan lampu listrik, kita punya pakaian hangat, bahkan kita bisa membuat makanan di dapur. Tapi semua itu pada akhirnya adalah jejak energi matahari. Tanpa dirinya, semua sistem yang menopang kehidupan akan berhenti bekerja. Seolah-olah seluruh dunia menarik napas terakhir secara bersamaan. Pertanyaan ini membawa kita pada sebuah eksperimen pikiran. Dalam beberapa detik pertama setelah hilangnya matahari, apa yang akan terjadi? Apakah kita langsung hancur seketika? Ataukah ada waktu singkat bagi kehidupan untuk melawan sebelum akhirnya menyerah pada kegelapan kosmik? Mari kita kupas perlahan, langkah demi langkah. Jika matahari benar-benar lenyap, hal pertama yang mengejutkan adalah kita tidak akan langsung sadar. Karena cahaya membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk menempuh jarak dari matahari ke bumi, kita akan tetap melihat matahari bersinar seperti biasa selama 8 menit terakhir dalam sejarahnya. Bayangkan, 8 menit terakhir cahaya yang pernah kita lihat. Setelah itu kegelapan abadi menyelimuti dunia. Bukan hanya cahaya yang hilang, gravitasi pun ikut menghilang. Matahari adalah jangkar gravitasi bagi seluruh tata surya. Selama 8 menit itu, bumi, bulan, dan semua planet masih bergerak dalam lintasan orbit yang sama, seolah tidak ada yang terjadi. Tapi setelah 8 menit, gravitasi matahari menghilang serentak, dan semua planet akan meluncur lurus ke luar angkasa, tanpa arah pasti. Dalam kegelapan, langit akan berubah drastis. Tak ada lagi cahaya siang, hanya kegelapan total, dihiasi cahaya bintang yang biasanya kalah terang oleh sinar matahari. Bumi menjadi planet malam abadi. Mungkin bagi sebagian orang, awalnya ini tampak indah, seperti festival kosmik yang misterius. Namun keindahan itu hanya akan bertahan sebentar sebelum mimpi buruk yang sebenarnya dimulai. Ketika cahaya hilang, suhu bumi akan segera mulai turun. Namun, pada jam-jam pertama, kita belum merasakannya drastis. Inersia panas masih menyimpan energi di atmosfer, lautan, dan tanah. Tetapi efek domino sudah berjalan. Dalam hitungan hari, perubahan suhu akan menjadi ekstrim dan tak terelakkan. Dalam waktu 24 jam setelah matahari menghilang, suhu bumi akan mulai jatuh bebas. Dari suhu rata-rata 15 derajat Celcius, bumi akan merosot ke titik beku. Dalam beberapa minggu, permukaan bumi rata-rata hanya akan mencapai minus 40 derajat Celcius. Lautan, yang biasanya menyimpan panas dalam jumlah besar, akan mulai membeku dari permukaan, menciptakan lapisan es raksasa di seluruh samudra. Di daratan, iklim akan menjadi sangat ekstrim. Angin kencang bertiup tak terkendali karena perbedaan suhu yang mendadak. Hujan dan siklus air berhenti sepenuhnya karena tidak ada energi dari matahari untuk menggerakkan awan dan atmosfer. Gurun yang panas berubah menjadi beku, hutan tropis mati kaku, dan semua tumbuhan berhenti berfotosintesis. Rantai makanan runtuh dalam hitungan hari. Manusia akan mencari perlindungan dengan sisa teknologi yang ada. Kota-kota mungkin akan mencoba bertahan dengan energi nuklir, panas bumi, atau pembakaran cadangan bahan bakar fosil. Tapi ini hanya solusi sementara. Dalam skala besar, seluruh sistem pertanian runtuh. Tanpa tanaman, hewan-hewan mati kelaparan, dan manusia kehilangan sumber makanan utama. Dunia berubah menjadi padang beku yang perlahan menelan semua kehidupan. Namun, tidak semua kehidupan akan langsung punah. Ada tempat-tempat tertentu di bumi yang masih menyimpan harapan, sumber panas bumi, hidrotermal di dasar laut, dan mungkin beberapa fasilitas bawah tanah yang bisa mempertahankan kehidupan lebih lama. Tapi mereka hanyalah oas kecil dalam gurun es tak berujung. Meskipun permukaan bumi membeku, kehidupan masih bisa bernafas di tempat-tempat tersembunyi. Di dasar samudra, di sekitar lubang hidrotermal, terdapat ekosistem yang unik, yang tidak bergantung pada sinar matahari sama sekali.
Organisme di sana hidup dari energi kimia yang keluar dari dalam perut bumi. Dalam skenario gelap ini, mungkin mereka adalah satu-satunya makhluk yang terus bertahan. Manusia juga punya peluang kecil. Dengan memanfaatkan panas bumi, energi nuklir, atau teknologi rekayasa, komunitas manusia bisa bertahan lebih lama. Bayangkan, koloni bawah tanah yang hidup dengan cahaya buatan, menanam tanaman di rumah kaca khusus, dan menggunakan sisa energi untuk tetap bertahan hidup. Namun ini bukan peradaban global, melainkan hanya kantong-kantong kecil kehidupan yang terus berjuang melawan kehampaan kosmos. Ironisnya, skenario ini membuat kita lebih mirip dengan spesies mikroba ekstrim di planet lain. Kita bukan lagi penguasa planet, melainkan sekadar penyintas yang bersembunyi di celah-celah sempit. Kehidupan, meski rapuh, selalu punya cara untuk bertahan. Tetapi kualitas hidup manusia, budaya, dan peradaban akan hilang hampir sepenuhnya. Dalam jangka panjang, bahkan sumber panas bumi tidak akan cukup. Bumi akan terus kehilangan sisa panas internalnya, meskipun proses itu membutuhkan miliaran tahun. Tapi bagi manusia, waktu itu terlalu panjang. Cepat atau lambat, tanpa energi matahari, kita akan punah. Hilangnya matahari tidak hanya memengaruhi bumi, tetapi juga seluruh tata surya. Planet-planet yang dulunya setia mengorbit akan lepas keluar angkasa, melayang tanpa arah. Tata surya berubah menjadi kumpulan benda kosmik yang tercerai-berai, kehilangan pusat gravitasinya. Bulan, asteroid, dan komet juga akan keluar dari jalur orbit normal, menciptakan kekacauan gravitasi yang tak terduga. Bayangkan Jupiter, Saturnus, dan planet lain meluncur di ruang hampa, menjadi planet pengembara yang tak terikat oleh bintang manapun. Tata surya kita yang teratur berubah menjadi reruntuhan kosmik. Bumi, tanpa matahari, hanyalah bola beku yang melayang di kegelapan, perlahan menjauh dari bekas orbitnya, tak lagi terikat pada apapun. Fenomena ini juga mengingatkan kita bahwa gravitasi bukan sekadar gaya tarik-menarik. Ia adalah lem yang menyatukan kosmos, mengatur orbit, menjaga kestabilan, dan menciptakan kondisi yang memungkinkan kehidupan adau. Tanpa matahari, tata surya bukan hanya kehilangan cahaya, tetapi juga kehilangan keseimbangannya. Pada akhirnya, bumi akan hanyut di ruang antar bintang. Sebuah planet mati, sunyi, tanpa penghuni, tanpa arah. Ia mungkin akan mengembara selamanya, atau jika beruntung, suatu hari terjebak dalam gravitasi bintang lain. Tapi itu tidak lagi berarti bagi kita, karena kehidupan telah lama hilang. Dari semua skenario ini, satu hal jelas, matahari adalah pusat keberlangsungan hidup. Ia bukan hanya sumber cahaya dan panas, tapi juga sumber keteraturan, energi, dan keseimbangan. Tanpa dirinya, semua yang kita kenal runtuh dalam hitungan hari hingga ribuan tahun. Matahari, yang sering kita anggap biasa, ternyata adalah jantung dari segalanya. Pertanyaan ini bukan sekadar fantasi ilmiah. Ia mengingatkan kita tentang betapa rapuhnya kehidupan di bumi. Betapa bergantungnya kita pada kondisi kosmik yang sangat spesifik. Seolah-olah seluruh semesta bersekongkol untuk membuat kehidupan mungkin. Dan salah satu syarat utamanya adalah keberadaan matahari. Jadi, saat besok pagi kamu bangun dan melihat cahaya matahari masuk lewat jendela, cobalah berhenti sejenak. Sadarilah bahwa bintang itu adalah alasan kamu bisa bernafas, makan, tertawa, dan bermimpi. Tanpa dia, semua ini tidak ada artinya. Dan akhirnya, pertanyaan besar itu tetap terbuka. Apakah kita hanyalah produk rapuh dari keberuntungan kosmik? Ataukah semesta memang dirancang untuk melahirkan kehidupan? Jawabannya mungkin tak pernah kita tahu. Tapi yang pasti, selama matahari masih bersinar, kita masih punya waktu untuk bertanya. Bayangkan besok pagi kamu bangun, lalu melihat keluar jendela. Langit tampak gelap. Bukan karena malam, bukan juga karena hujan badai, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih besar telah terjadi. Matahari, sumber cahaya, panas, dan energi bagi kehidupan, tiba-tiba hilang begitu saja. Pertanyaannya sederhana namun menakutkan. Apa yang akan terjadi pada bumi, pada tata surya, dan pada kita semua jika matahari menghilang esok hari? Selama ini, kita mungkin tidak menyadari betapa bergantungnya kita pada bintang kuning raksasa itu. Kita menyalakan lampu listrik, kita punya pakaian hangat, bahkan kita bisa membuat makanan di dapur.
Tapi semua itu pada akhirnya adalah jejak energi matahari.